Pelajaran ke-12 dan 13. Babu ijabati doa iman barra walidayhi. Bab diijabahnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bab diijabahnya doa man orang atau siapa barra yang berbakti walidayhi kepada kedua orang tuanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar bin Khattab. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, titik 2. Bainama thalathatu nafarin, ketika ada 3 orang, dalam riwayat yang lain man qablakum, orang sebelum kalian, maksudnya Bani Israel. Jadi ini kisah terjadi di kaum Bani Israel sebelum turun Islam tentunya. Bainama thalathatu nafarin, ketika ada 3 orang, yatamasyawna, sedang berjalan-jalan. Tamasya, jadi tamasya bahasa Arab. Tamasya. Akhadhahumul mataru, turun hujan timpa mereka, mereka kehujanan. Ini anak baca pelan-pelan atau anak gas saja? Gigi 1 atau gigi 5? Wow, Ustaz. Hah? Gini aja, Ustaz. Gini, Ustaz. Udah enak, Ustaz. Gini aja, Ustaz. Gini. Gini aja, pelan-pelan. Ya. Baik, pelan-pelan aja biar kalau ada yang mau nyatet. Jadi tetap gigi 1 ya. Gigi 2 lah, gigi 2. Gigi 1 susah, gigi 1 jalan. Gigi 2 stabil lah. Gigi 1 ngaden, Ustaz. Gigi 2 aja. Gigi 1 ya, ngaden ya. Siap. Fa'awaw ila gharin, maka fa'awaw, ini ingat ya, alifnya pendek ini salah itu tulisannya. Anda tadi di Sahih Bukhari tulisannya pendek. Makanya pas bacaan bingung. Fa'awaw, mereka melindungi. Kalau fa'awaw, mereka berlindung. Jadi itu tanda panjangnya yang seperti garis bengkok itu antum ganti dengan hamzah. Fa'awaw ila gharin, maka mereka berlindung ke gua. Fil jabali, di gunung. Fanhattat ala fami gharihim, maka jatuh di depan, di atas mulut gua mereka. Ala, di atas, fami mulut, gharihim gua mereka, maksudnya gua yang mereka tinggali ya. Sakhratun, batu besar, minal jabali, dari gunung. Fa'atbaqat alaihim, maka batu itu menutupi mereka. Faqala ba'duhum li ba'din, berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Jadi mereka saling menasihati. Unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan, carilah. Unzur secara bahasa artinya lihatlah, tapi maksudnya carilah atau ingat-ingatlah amalan-amalan yang pernah engkau kerjakan lillahi, karena Allah, salihatan, yang soleh. Maksudnya yang soleh ini kembali kepada amalnya ya. Jadi carilah amalan-amalan soleh yang pernah engkau kerjakan lillahi ta'ala. Fad'u biha, lalu berdoalah dengan amalan-amalan tersebut. Jadi berdoa sambil menyebutkan amal soleh. La'allahu yafrujuha ankum, semoga saja dia, maksudnya Allah, yafrujuha ankum, membukanya dari kalian. Jadi membuka batu itu dari kalian, membuka musibah ini dari kalian. Faqala ahaduhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Allahumma, ya Allah, innahu kana li walidani syaikhani kabirani, sesungguhnya saya memiliki. Innahu kana li, terjemahkan saja, sesungguhnya saya memiliki. Walidani syaikhani kabirani, 2 orang tua yang sudah sepuh.
wa mraati, dan juga saya memiliki istri saya, seorang istri. Wali sibyatun sigharun, dan saya memiliki anak-anak yang masih kecil. Kecepatan apa cukup segini? Pas. Pas ya. Pas. Jadi gigi 2,5 ya. Kuntu ar'a alaihim, saya mengembala untuk mereka. Saya mengembala untuk mereka. Jadi kerjaan orang ini mengembala kambing. Fa idza ruhtu alaihim halabtu, kalau saya pergi meninggalkan mereka, maka saya akan memeras susu. Jadi kalau pergi meninggalkan mereka untuk mencari rumput, mengembala kambing, sekalian saya peras susu gitu buat dibawa pulang. Fa idza ruhtu alaihim, maka jika saya meninggalkan mereka, halabtu, saya akan memeras susu. Halib itu artinya susu. Halaba yahlubu artinya memeras susu. Bada'tu biwalidayya, maka saya mulai dengan kedua orang tua saya. Saya mulai dengan kedua orang tua saya. Asqihima, saya memberi minum keduanya. Qabla baniya, sebelum anak-anak saya. Baniya ini bentuknya jamak ini. Aslinya banin. Banun, banin. Banun atau banin. Dia banin karena sebelumnya ada kata qabla. Lalu nunnya hilang karena di situ ada ya. Ya apa namanya? Jadi baniya itu jamak, artinya anak-anakku. Saya memulai dengan kedua orang tua saya. Asqihima, saya memberikan minum kepada keduanya sebelum anak-anak saya. Wa innahu na'a bi dzata yaumin asyajaru, dan sesungguhnya jauh dariku pada suatu hari pohon. Maksudnya pernah suatu hari pohon itu jauh dariku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suatu hari saya mencari rumput atau mencari pohon, mencari dedaunan, itu harus ke tempat yang jauh. Jadi kan dia tadi kerjanya gembala ya, mencari rumput, mencari dedaunan. Suatu hari pohon-pohon itu jauh dari dia, nggak ada pohon-pohon di dekat sini dia. Dia harus mencari dedaunan tempat yang jauh. Wa innahu, dan sesungguhnya na'abi, jauh dariku, dzata yaumin, pada suatu hari, asyajaru, pohon. Dan sesungguhnya pohon jauh dariku pada suatu hari. Nanti lantung ya. Fama ati hatta amsaitu, maka saya tidak datang sampai sore hari atau sampai malam hari. Al-masa ini dalam bahasa Arab bukan artinya sore doang, malam juga disebut al-masa. Makanya kalau kita nonton TV-TV Arab, mereka ngomong malam itu masa. Misalkan fi tamamis sa'ati tsaminati masa'an, atau fi tamamis sa'ati al-ashirati masa'an, 10 malam itu. Mereka nggak ngomong lailan, ngomongnya masa'an. Batasnya sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 11 aja mereka ngomong masa. Sampai jam 12 masa. Nanti jam 1 baru mereka ngomong sobah. Terus lailan tuh dari mana? Lailan artinya malam, cuman ini masalah kebiasaan ungkapan saja. Atau biasanya mereka ngomong itu pakai waktu sholat. Misalkan ada saat 3 fi sa'ati tsaniyati zuhran, jam 2 zuhur. Jam 2 kan masih waktu zuhur tuh. Atau ada saat 3 fi sa'atil khamisati asran, jam 5 asar. Seringnya begitu mereka ngomong. Jam 5 kan masih waktu asar. Terkadang ya seringnya begitu, bukan terkadang. Kenapa? Maaf, berarti yang zikir pagi dan sore yang masak boleh sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Boleh. Kalau zikir kan boleh siapaan saja, Bastawana wallahu alam. Kan ada pagi dan sore ya. Iya, pagi dan sore. Zikir pagi sore. Iya.
Fama'ati hatta amsaitu, maka saya tidak pulang sampai sore atau sampai malam. Fawajadtuhuma qad nama, maka saya mendapati keduanya, kedua orang tua saya sudah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, maka saya memerah susu sebagaimana kebiasaan saya memerah susu. Fahalabtu artinya maka saya memeras susu kama sebagaimana kuntu ahlubu. Sebagaimana ini kuntu ini terkadang juga bermakna kebiasaan. Sebagaimana saya kebiasaan saya memeras susu. Fajitu bil hilabi, maka saya datang dengan membawa susu-susu. Membawa susu-susu. Faqumtu inda ru'usihima, maka saya berdiri inda di sisi ru'usihima, kepala mereka berdua. Akrahu an uqidhahuma, saya tidak ingin. Akrahu artinya benci atau tidak ingin. Saya tidak ingin membangunkan mereka berdua min naumihima, dari tidur mereka berdua. Wa akrahu an asqiya sibyata qablahuma, dan saya juga tidak ingin memberi minum kepada anak-anak saya sebelum mereka berdua. Jadi dia dilema ini, mau ngasih ke orang tua tapi orang tua udah tidur, tapi dia nggak mau ngasih ke anak-anak terlebih dahulu. Jadi dia selalu mendahulukan orang tuanya. Wasibyatu yatadaghawna inda qadamayya, dan anak-anakku merengek-rengek di kakiku. Jadi dilema ini. Dilema sekali kan. Dia mau ngasih orang tua udah tidur. Mau ngasih anaknya nggak mau ngasih anaknya duluan. Mau ngasih orang tuanya duluan. Tapi anaknya sudah merengek-rengek. Tapi dia nggak mau ngebangunin orang tuanya. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum. Dan masih seperti itu kebiasaanku dan kebiasaan mereka. Tapi di sini maksudnya bukan kebiasaan dan kebiasaan mereka. Keadaanku begitu ya. Jadi keadaanku itu saya berdiri di samping kedua orang tua saya menunggu mereka bangun, tapi saya tidak ingin membangunkan mereka. Sedangkan anak-anakku ya merengek-rengek. Kalau kita sih udahlah, kasihan, kasih aja ya anak-anak usah merengek-rengek sampai pagi. Ya. Tapi ini merupakan bukti bakti kepada orang tua yang sangat luar biasa. Jadi orang ini mendahulukan orang tuanya, begitu ya, dan kekeh terhadap pendiriannya. Saya nggak mau ngasih, tapi saya nggak mau ngasih anak saya sebelum orang tua saya. Tapi hadis-hadis seperti ini tidak mesti selalu kita amalkan. Akhirnya nanti suatu saat kita amalkan seperti itu, gitu ya. Anak-anak kita merengek, nangis-nangis, orang tua udah tidur, kita nggak mau ngasih. Nah, tapi ini menunjukkan betapa orang ini sangat menghargai orang tuanya. Kalau kita dari posisi ini, bukan artinya haram kita mengasihi anak kita, ya boleh saja. Hatta tala al-fajr, sampai terbit fajar. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, maka jika engkau mengetahui, fa in kunta ta'lam, maka jika engkau mengetahui ya Allah, anni fa'altu dzalika, bahwasanya saya melakukan itu ibtigha'a wajhika, karena mencari wajahmu. Ikhlas, maksudnya ikhlas lillahi ta'ala. Fafruj lana furjatan hatta nara minha sama, maka bukakanlah bagi kami bukaan, sehingga kami bisa melihat langit dari bukaan tersebut. Farajallahu lahum furjatan, maka Allah membukakan bagi mereka satu bukaan. Hatta yarawna minhas sama, sampai mereka bisa melihat dari bukaan tersebut langit. Nah, ini sebenarnya ini agak bingung. Hatta itu kan termasuk nawasib al-af.
af'al. Harusnya nunnya hilang. Harusnya hatta yarau minhas sama, ya nggak? Yang pintar bahasa Arab saya di sini. Hatta itu termasuk nawasib kan, nawasibul af'al. Harusnya nunnya hilang, hatta yarau, yarauna, nunnya hilang. Jadi hadfun nun, an-nun mahdhufah. Tapi anda cek di Sahih Bukhari bentuknya juga seperti itu, hatta yarauna. Dalam riwayat yang lain hatta ra'au. Kalau hatta ra'au nggak ada masalah. Bentuknya fi'il madhi. Tapi ada lafaz yang kayak gini, hatta yarauna minhas sama. Wallahu a'lam. Intinya artinya sampai mereka bisa melihat langit. Minha itu dari bukaan tersebut. Min tilkal furjah. Waqala tsani, dan orang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha. Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki. Innahu kanat li, terjemahkan saja, sesungguhnya saya memiliki ibnatu ammin, sepupu perempuan. Ahbabtuha, yang sangat saya cintai. Ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'a, sebagaimana besarnya cinta seorang laki-laki terhadap perempuan. Jadi saya punya sepupu perempuan yang sangat saya cintai sebagaimana besarnya cinta laki-laki kepada perempuan. Allah. Fatalabtu ilaiha nafsaha, maka saya minta kepadanya jiwanya atau dirinya, ya. Maksudnya apa nih minta berzina maksudnya? Fatalabtu ilaiha nafsaha, maka saya minta kepadanya nafsaha, ya, dirinya dia. Sahabat, tapi dia enggan. Ya, dalam Islam menikah dengan sepupu boleh ya, jadi sepupu itu bukan mahram kita. Dia bukan mahram, artinya kita boleh menikah dengan dia. Dan ini kebiasaan sampai sekarang di banyak negara, terutama negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Nikah dengan sepupu sangat wajar bagi mereka. Kalau di Indonesia mungkin agak asing di Indonesia. Maka sebagian orang Indonesia menganggap bahwa sepupu itu mahram, padahal bukan mahram. Fa'abat hatta atiyaha bimi'ati dinarin, tapi dia enggan sampai saya bisa memberinya 100 dinar. Tapi dia enggan kecuali saya bisa memberinya 100 dinar. 1 dinar berapa gram emas? 85 kan? Oh, 85. Enggak lah. Bukan dua sih. 1 dinar itu 42 setengah apa 4 lupa ya? 20. Enggak. 20 kaya. Kalau nggak salah 4 gram emas. Apa 2 setengah ya lupa? 4 gram 2 setengah itu. Jadi kalau 1 dinar itu 4, anggaplah 4 ya, 4. Sekarang 1 gram berapa juta? 900, 1 juta lah. 1 juta, berarti 1 dinar 4 juta ya. Iya. Kalau 100 dinar 400 juta. Ya 400 juta kalau 100 dinar kurang lebih. Kira-kira itulah ya. Fata'aitu, maka saya pun berupaya berusaha hatta jama'tu mi'ata dinarin, sampai saya berhasil mengumpulkan 100 dinar. Faji'tuha biha, maka saya mendatanginya dengannya. Maksudnya mendatangi perempuan itu dengan 100 dinar tersebut. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, maka ketika, nah ini part paling menegangkan ini di hadis ini. Falamma Sensor. Falamma waqa'tu, maka ketika saya sudah berada baina rijlaiha, di antara kedua kakinya. Jadi setelah si laki-laki menyerahkan 100 dinar kepada sepupu perempuannya kan mau menyerahkan dirinya kan. Akhirnya ketika laki-lakinya ini sudah berada di antara kedua kakinya, pahamlah yang antum ya besar semua. Qalat ya Abdullah,
Ittaqillah. Maka si perempuan ini berkata, wahai Abdullah, hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, wala taftahil khatama illa bihaqqi. Jangan engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Ini kinayah atau apa sih kinayah dalam bahasa Arab? Cincin di sini maksudnya mohon maaf alat kelamin ya perempuan. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Haknya itu menikah maksudnya. Bahasa kinayah bukan bahasa terus terang. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Fakumtu anha, maka saya bangun darinya. Nggak jadi. Wah ini orang luar biasa sekali ini. Ini kan menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa. Sampai merah udah di depan kedua kakinya. Udah tinggal nyelok doang. Tapi ketika dibilang ittaqillah, dia bisa mengalahkan rasa nafsunya itu. Dia berhasil berdiri kan. Itu beratnya lebih berat daripada angkat sekadar 1000 kilo itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi dia menceritakan bagaimana dia akhirnya tidak jadi berzina. Padahal pintu zina sudah sangat terbuka di depan dia gitu. Kalau orang tidak jadi berzina karena memang dia tidak mampu ya wajar. Kalau nggak mampu, tapi ini sudah di depan dia, wanitanya sudah ada dan wanitanya sangat dia cintai. Kalau wanitanya nggak dia cintai sih wajar lah kalau dia bisa menahan. Ini wanitanya sangat dia inginkan gitu ya, dia incer. Sampai dia rela-rela capek-capek ngumpulin 100 dinar kan. Tiba-tiba ketika datang apa yang diharapkan, yang diharapkan ini tentu yang diharapkan Allah yang zina. Dia nggak jadi. Ada satu perkataan ittaqillah, luar biasa ya. Masya Allah. Kira-kira kita bisa kayak gini nih. Boleh bikin ketawa. Masya Allah. Istighfar. Baik. Maka Allah berkata, "Fa'in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fakhruj lana minha furjatan." Ya Allah, seandainya kau mengetahui bahwa saya melakukan itu karena ikhlas kepadamu, maka bukalah satu bukaan. Fafaraja lahum furjatan, maka Allah membukakan bagi mereka satu bukaan lagi. Jadi sudah ada 2 bukaan. Ya kan? Ini bukan yang pertama ini belum cukup mereka buat keluar. Bukan yang kedua ini belum cukup juga bagi mereka untuk keluar. Wa qala al-akhar, dan orang ketiga berkata, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bi faraqi aruzin. Ya Allah, sesungguhnya saya mempekerjakan seseorang. Ajir ini artinya orang yang dibayar ya. Ajir artinya orang yang dibayar. Sesungguhnya saya pernah, ada kuntu, ini kuntu menunjukkan lampau, artinya saya pernah mempekerjakan seseorang bifaraqi aruzin, dengan sekilo beras. Ini Anda terjemahin sekilo, tapi Anda bilang tadi jangan terjemahin sekilo ya. Faraq ini ukuran di masa itu, nggak tahu Anda berapa kilo Anda nggak tahu. Ini ukuran yang mereka gunakan di masa itu. Falamma qada amalahu, maka ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, qada artinya menyelesaikan, amalahu pekerjaannya, qala li, dia berkata kepada saya, a'tini haqqi, berikan kepada saya hakku, minta gaji, ya kan? Gajinya tadi apa? Sekilo beras. Fa'aradtu alaihi firaqahu, atau faraqahu, bukan firaqahu ya, faraqahu. Salah ini harokatnya. Yang benar faraqahu. Fa'aradtu alaihi faraqahu, maka saya aradah itu yang menampakkan, memberikan. Jadi ia memperlihatkan. Maka saya memperlihatkan kepadanya faraqahu, sekilo berasnya dia tadi. Faraghiba anhu, tetapi dia tidak menginginkannya. Mungkin berasnya jelek gitu apa gimana gitu ya, pokoknya dia nggak mau lah ngambil beras itu. Falam azal azra'uhu,
maka saya masih menanamnya, masih terus menanamnya. Maka saya masih terus menanamnya hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'a, sampai saya bisa mengumpulkan sapi dan juga pengembalanya. Jadi gajinya si orang tadi itu ditanam menghasilkan sapi dan juga menghasilkan pengembalanya. Jadi diinvestasiin. Faja'ani, maka tiba-tiba orang itu datang lagi. Faqala ittaqillaha wa la tadhlimni haqqi. Lalu dia berkata, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu menzalimi hak saya. Qultu idhab ila tilkal baqari wa ri'aiha. Saya berkata, pergilah ke sapi itu dan juga pengembalanya. Fakhudha, dan ambillah. Faqala ittaqillah. Maka orang itu berkata, ittaqillah wa la tastahzi bi. Bertakwalah kepada Allah, jangan ngejek saya kamu. Jangan nggak percaya kan saya sesuai perjanjian gaji saya sekilo beras, kok malah disuruh ambil sapi dan juga pengembalanya. Nah, maka saya berkata, sesungguhnya saya tidak mengejek kamu. Khudh dzalikal baqara wa ri'aaha. Ambillah sapi itu dan juga pengembalanya. Fa akhadhahu fa dhahaba bihi. Maka dia mengambilnya lalu dia pergi dengan membawa sapi tersebut. In kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj ma baqiya. Kalau engkau mengetahui ya Allah bahwa saya melakukan itu semua karena ikhlas kepadamu, maka bukakanlah apa yang tersisa supaya kami bisa keluar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, itu artinya. Jadi yang ketinggalan artinya bisa tanya kepada teman-teman yang sudah mengerti. Jadi hadis yang sangat panjang ini itu isinya adalah yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa amal soleh termasuk termasuk hal yang bisa kita jadikan tawasul ketika kita berdoa kepada Allah. Terutama pada hal-hal yang besar, begitu ya. Dan juga amal soleh yang amal soleh apa saja. Jadi termasuk tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul bil a'mal as-salihah, dengan amal soleh kita kerjakan. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini. Di sini 3 orang ini, yang pertama jadi punya orang tua yang selalu diberikan minum dan tidak ia akhirkan atas anak-anaknya. Jadi ia tidak mendahulukan anak-anaknya atas orang tuanya. Selalu diberikan kepada orang tuanya. Yang kedua sudah hampir berzina tapi tidak jadi. Yang ketiga gaji orang ia investkan dan ia berikan semua kepada orang itu. Jadi kaitannya hadis ini dengan judulnya bahwa barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin doa kita dijawab oleh Allah, salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan berbakti kepada orang tua. Buatlah orang tuamu senang, maka saat itu juga solusi akan segera datang dari banyak jalan. Dan melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ketika sulit doang. Ada sulit nih, datang orang tua, lagi senang lupa orang tua, kurang ajar namanya itu. Tapi lakukan itu selalu ikhlas lillahi ta'ala. Mau senang, mau sulit, mereka bahagia. Maka doa kita akan dijabah oleh Allah.
Dan juga amal soleh itu bisa menghapus dosa, bukan hanya bukan hanya menjadi salah satu sarana untuk tawasul kepada Allah, tapi juga bisa menghapus dosa. Makanya disebutkan dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, yang dimana kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Jadi jangan berhenti berbuat baik walaupun itu sedikit. Nah, karena kebaikan-kebaikan itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Baik. Ini udah jam 9 nih. Hal min soal? Al-hadith wadih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadis wadih, alhamdulillah. Ini tentang hadis ini, apakah kisah yang 3 pemuda sedang bertamasya, kemudian ada musibah batu menggelinding terus menutupi gua itu, Ustaz? Iya betul Pak, itu ceritanya. Anda pernah melihat filmnya masalahnya. Iya betul, itu ceritanya. Penguatan hadisnya ada di penjelasan ini, Ustaz, ya? Iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya. Masya Allah. Kalau kita inti dari hadis ini adalah bertawasul bil amal saja. Ya, tawasul dengan amal soleh. Nah, untuk mengetahui amal kita yang terbaik, kira-kira yang mana, bagaimana saudara? Kan amal kita banyak, mungkin yang soleh, saya mungkin ya. Yang bagaimana mengetahui amal kita yang terbaik, yang paling tahu adalah diri kita. Cuman mungkin kita ingat-ingat mana yang paling sulit kita kerjakan. Karena semakin sulit amal itu dikerjakan, pahalanya semakin banyak. Kan disebutkan dalam hadis al-ajru ala qadril masyaqah, bagaimana? Pokoknya pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Jadi kalau misalnya kita merasa paling sulit adalah bangun malam, tapi kita paksa begitu ya, akhirnya kita bisa bangun malam, padahal semalam bisa begadang kerjain tugas gitu, tapi tetap bangun malam, maka itu termasuk amalan yang baik gitu. Atau mungkin kita pernah sedekah di masa kita sangat sulit, padahal kita nggak punya, tapi karena ada orang datang dan dan dia merasa sangat butuh, itu akhirnya kita berikan. Mungkin pokoknya amalan yang paling sulit kita kerjakan, maka itu termasuk amalan yang baik gitu, yang besar pahalanya insyaallah. Ada lagi soal, pertanyaan? Tidak ada? Cukup, Ustaz. Cukup. Baik. Kalau cukup, ini saya bacakan ayat saja. Ada surah Bi-Asyar, bab uquqil walidain min al-kabair, halaman 40. Bab durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka terhadap ibu, wa wa'dal banat, dan juga mengubur bayi-bayi perempuan, wa man'an wahat. Apa artinya? Lewat itu, ntar cekkan lupa dia. Wa karihalakum qila wa qal wa kathratu su'al wa idha'atul mal. Dan Allah benci qila wa qal, gosip, kathratu su'al, banyak tanya, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Banyak tanya di sini bukan banyak tanya hal yang positif ya, banyak tanya dalam artian pertanyaan tidak bermanfaat, atau pertanyaan akhirnya menyulitkan dia sendiri ketika masih zaman syariat itu turun. Tapi kalau zaman sekarang syariat sudah sempurna, maka maksud adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya dari Abi Bakrah. Abi Bakrah ini beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah, kalau Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith. Beda dengan Abu Bakar dan Abu Bakar beda.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Salatan, 3 kali beliau mengulanginya. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Dan dia duduk, dan duduknya sambil bersandar. Faqala ala wa qauluz zur. Selanjutnya yang ketiga adalah perkataan palsu, sumpah palsu gitu ya. Dan sia-sia. Iya, sumpah palsu. Zur, maksudnya qauluz zur itu namanya adalah sumpah palsu. Jadi dia berbohong gitu. Qal fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan Rasulullah selalu mengulanginya. Qauluz zur. Diulangi berkali-kali sampai kita mengatakan seandainya Rasulullah diam gitu, tidak mengulanginya lagi. Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Itu adalah pelajaran hadis kita di semester ini. Terakhir ada pertanyaan nggak sebelum Anda tutup? Ada soal akhir qabla an akhtim هذا اللقاء الأخير. Tas buat poster. Soalnya kayak biasa lah, kayak UTS kemarin, nggak sulit kok. Buat ini sih dari bab, berarti dari bab Terakhir UTS sampai mana? Sampai di surat UTS. Sampai dari surat berapa? Setelah UTS apa pokoknya? Anda lupa tuh UTS sampai dari surat berapa? bacaan ke Dasul Sabi lah. Sabi ya, berarti dari ad-darsul tsamin sampai ad-darsul ats-tsalits asyar. Yang rabi asyar nggak usah. Ats-tsalits asyar. Oke. طيب إذا نختم هذا اللقاء و نسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وفيما تعلمناه في هذا الفصل الدراسي، وأرجوكم أن لا تنسوا هذه الأحاديث التي تعلمناها. هذه الأحاديث أحاديث سهلة، وأحاديث قصيرة، ولكن لها فائدة كبيرة إذا طبقناها في حياتنا، وإذا علمناها لأولادنا ولمجتمعنا ولأزواجنا وزوجاتنا. هذه الأحاديث ليس مجرد للحصول على النتائج، أما النتائج سهلة، أي واحد يدخل الاختبار يحصل على النتائج. النتيجة مجرد السوداء على البيضاء. فالهدف من تعلمنا لهذه الأحاديث هو تطبيقها في حياتنا اليومية. فهمتم؟ Baiklah, insyaallah. Jadi semoga hadis-hadis yang kita pelajari bisa bermanfaat, jangan sampai dilupakan. Pas lagi ujian, pula keluar dan lupa. Tapi semoga ini bisa kita praktekkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Hadis ini pendek, sederhana, maknanya juga tidak butuh penjelasan bagaimana panjang begitu ya. Tapi itu akan memberi kepada kita petunjuk dalam keseharian kita. Karena kita ini hidupnya masyarakat Indonesia bisa seperti ini keadaannya, yaitu orang baik-baik, orangnya itu tidak individual, orangnya itu murah senyum, orangnya itu pikir-pikir ya kalau lagi mau melakukan sesuatu, tidak bodoh amat gitu. Itu karena petunjuk-petunjuk seperti ini yang kita dengar dari kecil dari orang tua kita. Beda dengan masyarakat yang nggak punya petunjuk. Nah, kalau orang masyarakat nggak punya petunjuk Allah, maka mereka hidup dengan insting. Namanya insting itu berubah-ubah sesuai dengan zaman, ya kan? Namanya insting, kalau tidak pakai petunjuk itu yang berbisik setan. Kayak dulu di Eropa, orang telanjang aib, sekarang orang telanjang biasa aja. Dulu di Eropa orang zina aib, sekarang orang zina menjadi style, ya. Jadi begitulah kita di Indonesia ini, karena hadis-hadis pendek-pendek ini yang diajarkan oleh para ulama kepada masyarakat. Mungkin kita tidak hafal, tapi kita merasakan pengaruhnya. Nah, hendaklah kita amalkan selalu. Jadi yang belum nikah, lanjut menikah.
Menyambung ya. Doakan Ustaz. طيب شكرا على حسن مشاركتكم في هذا المستوى الدراسي ونراكم إن شاء الله جزاك في الله أستاذ. المستوى الدراسي القادم في الفصول الدراسية. نريد أن نتقابل في الزوم مرة ثانية. الزوم خلاص يعني انتهينا منه في هذا الفصل. طيب جزاكم الله خيرا. Jazakumullah khairan Ustaz. نراكم في مناسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.